Halo Sobat Badminton, balik lagi sama gue Kelvin di channel Badminton Street. Nah, di video spesial kali ini kita bakal bahas soal turnamen yang sedang berlangsung, yaitu Badminton Asia Championship 2024 ya. Ya, jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang pemain-pemain apa aja, dari negara mana aja yang ikut bertanding, ya, dan kondisi dan jadwal pertandingan seperti apa, dan juga prediksi juara ya untuk BAC 2024 ini. Jadi stay tune dan jangan kemana-mana. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, mungkin gue mau jelasin sedikit soal BAC ini ya. Jadi Badminton Asia Championship ini di tahun ini diselenggarakan di China ya, tepatnya di Ningpo Olympic Sports Center di tanggal 9 sampai 14 April 2024. Nah, di video kali ini ya, di saat gue syuting video ini itu hari Sabtu ya, dan ini sekarang udah babak semifinal. Yang masuk ke babak final itu beberapa diantaranya adalah Jonathan Christie ya di tunggal putra, dan juga ada Chen Yufei, dan juga di ganda putra ada Nur Izzuddin dan Go Seve ya dari Malaysia ya, pasangan Malaysia yang cukup sudah lama berkarir juga gitu, dan beberapa pemain lainnya. Nah, tapi soal ini gue bakal bahas lebih lanjutnya nanti. Ada beberapa hasil-hasil yang cukup mengejutkan juga ya, yang tidak sesuai ekspektasi ya, tapi balik lagi pasti tergantung dari persiapan para atlet masing-masing gitu. Apalagi di BAC ini adalah perhitungan terakhir untuk Race to Olympics 2024 ya, yang akan diselenggarakan di Paris pada bulan Juli nanti gitu. Ya, mungkin sebelum lebih lanjut ya, gue bakal share sedikit soal line up pemain yang ikut di BAC ya, kalian bisa lihat sendiri. Untuk yang lebih jelasnya kalian bisa cek juga di website BWF ya. Di sana semua jelas banget, ada semua pemain-pemainnya yang ikut, jadwal turnamen dan lain sebagainya. Oke, jadi pola yang menarik di BAC kali ini sampai di babak semifinal yang gue lihat adalah dari sektor putri ya. Ganda putri, tunggal putri ini hampir semuanya didominasi oleh pemain China gitu. Dan kenapa seperti itu? Kalau menurut analisa dari gue ya, karena kita tahu sendiri kayak kan, China adalah menjadi tuan rumah di kota Ningpo ini gitu. Jadi secara mental dan persiapan dan juga adaptasi dengan lapangan itu mungkin lebih baik ya. Apalagi kita memang tahu bahwa pemain-pemain putri China itu terkenal kayak cowok semua gitu. Maksudnya secara fisiknya itu kuat-kuat banget gitu. Makanya kayak pemain-pemain seperti Chen Yufei, He Bingqiao gitu, dan beberapa ganda putri lainnya gitu. Nah, cuma ada beberapa juga pemain Korea yang memang cukup terkenal di sektor ini. Oke, untuk peluang Indonesia sendiri saat ini yang lolos memang hanya Jonathan Christie saja di sektor tunggal putra ya, dan memang sudah lolos ke babak final. Sedang menunggu antara pemenangnya, antara Kodai Naroka atau Li Shifeng dari China gitu. Namun siapapun lawannya, kita berharap Indonesia bisa menang gitu. Untuk beberapa pemain lainnya seperti Fajar Alfian dan Rian Ardianto ya, sempat terhenti juga oleh pemain China. Dan juga Gregoria Mariska itu sempat terhenti, dan juga Ginting ya sempat underperform saat menghadapi Li Shifeng di babak quarter final kemarin gitu. Sangat disayangkan gitu. Cuma gimana pun ya, setiap pemain tuh punya persiapannya masing-masing dan rezeki masing-masing gitu ya. Kita lihat, mungkin saja memang di turnamen kali ini adalah Jojo gitu yang lagi on fire, yang bisa meraih kemenangan gitu. Kita doakan saja yang terbaik. Oke, sekarang pertanyaannya, Badminton Asia Championship ini kenapa nggak ada di YouTube BWF TV, dan kalau mau nonton di mana? Oke, sedikit pengetahuan buat kalian. Jadi memang setiap turnamen itu dari setiap negara pasti ada pihak-pihak yang memang sudah membeli hak siaran ataupun hak tayang dari turnamen tersebut gitu. Kecuali memang di negara-negara yang badminton memang kurang terkenal gitu ya. Nah, itu mungkin BWF akan menyiarkan langsung di YouTube-nya mereka gitu. Nah, jadi kalau Indonesia sendiri berdasarkan berita dari Tribun News, kalian bisa nonton di channel Sinpo TV. Itu di 34 WHF Jakarta gitu ya. Ataupun Sinpo TV ini buat kalian yang memang udah jarang nonton TV ataupun yang bepergian keluar terus, dia memang ada channel YouTube juga dan memang selalu ada siaran ya. Tapi yang gue lihat adalah khusus pemain-pemain Indonesia gitu. Jadi mungkin kalau kalian mau nonton pemain-pemain luar ya, di luar Indonesia, itu mungkin harus ke website streaming lainnya gitu. Nah, selain dari Sinpo TV juga ya, kalau misalnya kalian yang udah sering nonton streaming badminton, mungkin gue sharing sedikit juga, ya kalian bisa cari-cari juga ya channel-channel pemula ya, yang biasanya tuh dari bangku penonton, mereka langsung live streaming. Cuma itu biasanya kualitasnya agak kurang gitu. Cuma ya buat kalian yang penasaran ya boleh juga gitu. Nah, sekarang pertanyaannya di BAC ini, siapa yang bakal jadi pemenangnya? Prediksinya gimana? Oke, kalau menurut gue sendiri, ini prediksi yang berdasarkan analisa gue ya. Jadi kalau misalnya dari men singles ataupun tunggal putra, prediksi gue adalah Jonathan Christie. Kenapa Jonathan? Karena ya mungkin gue pernah bahas juga di video shorts gue sebelumnya.
persiapan secara fisik dan mental dia ini yang paling bagus menurut gue saat ini gitu ya. Apalagi kemarin dia baru aja menangin All England, jadi secara mental, percaya diri, ini tuh udah di depan banget dibanding yang lain gitu. Dan Jojo juga kalau misalnya kita lihat dari beberapa video-video dari PBSI ya, mereka juga sedang melakukan persiapan menuju ke Olympics gitu. Jadi secara persiapan fisik itu bareng sama Ginting itu latihannya gila-gilaan. Jadi gue yakin banget di BAC ini, apalagi kita bisa lihat dari performa di quarter final, semifinal, dia pasti bisa tampil maksimal dan meraih kemenangan gitu. Nah, kalau dari women singles di sini gue prediksi Chen Yufei. Kenapa Chen Yufei? Karena gue lihat ya dari setiap pertandingan memang dia yang paling konsisten gitu. Jadi dari secara pergerakan, secara pukulan itu dia pemain yang cukup all round. Ya artinya serangan dan juga defense-nya itu cukup seimbang. Dan banyak pemain-pemain lain yang punya pukulan berbakat ya, seperti Gregoria contohnya. Sebetulnya pukulan Gregoria ini sangat memiliki teknik dan juga banyak tipuannya gitu. Cuma sering kali kesalahan pemain seperti ini adalah ya melawan dirinya sendiri gitu. Banyak error yang terjadi. Cuma yang gue lihat kalau misalnya Chen Yufei sendiri gitu, dia mirip seperti kalau di tunggal putra Victor Axelsen gitu, atau Lo Ken Yu. Jadi dia bermain secara rally dan juga bermain alot gitu ya, jadi nggak susah mati. Makanya gue rasa pemain-pemain seperti ini adalah yang cukup durable gitu. Jadi di pertandingan apapun, di situasi apapun, itu cukup mudah untuk meraih kemenangan gitu. Oke, dan untuk dari men's doubles, nah ini favorit kita semua ya. Jadi men's doubles, prediksi gue adalah pasangan China ya, si Liang Weikeng dan Wang Chang. Oke, jadi sayang banget sebetulnya Fajar Alfian sama Rian Ardianto, mereka kalah dari pasangan ini. Sebetulnya pertandingannya berlangsung 3 game ya, cukup sengit. Gue lihat permainan juga cukup berimbang. Fajar Alfian dan Rian Ardianto sendiri, latihannya pun gak main-main ya, tekniknya juga bagus, powernya juga bagus, speednya juga sama. Nah, tapi yang gue lihat pasangan Cina ini sedikit lebih rapat dan lebih konsisten. Nah, sedangkan kalau misalnya dari pasangan Indonesia sendiri, kadang-kadang suka loss sendiri gitu ya, dan suka kehilangan fokus. Dan terutama di Rian Ardianto ya, kadang-kadang di servisnya juga suka nyangkut sendiri. Nah, inilah yang membuat perbedaan tipis memang ya dari pasangan China dan Indonesia ini gitu. Cuma nggak apa-apa, gue yakin nanti bisa revenge ya di pertandingan selanjutnya. Oke, untuk dari mixed double di sini prediksi gue adalah Zheng Siwei dan Huang Yaqiong. Karena sejauh ini gue tetap ngelihat bahwa si ceweknya ya Huang Yaqiong itu pemain yang terbaik di ganda putri. Jadi dia benar-benar nutupnya tuh rapat di segala sisi, dan juga dari segi teknik dan juga kecepatan ya, dia tuh nggak main-main. Jadi dia benar-benar bisa buat mancing bola ini supaya musuh ya dia nggak berkutik, cuma bisa ngangkat bola terus ke atas. Nah di sisi lain si Zheng Siwei ini ya, cowoknya ini, dia punya kekuatan smash yang nggak main-main, dan juga kayak daya ledak smashnya itu loh, nggak cuma kekuatannya tapi dari segi setelah dia mukulnya itu speednya ataupun kecepatannya itu langsung nukik ke bawahnya itu cepet banget gitu. Nah inilah yang sangat menyulitkan bagi lawan-lawannya juga ya. Dan juga selain itu alasan berikutnya adalah gue lihat mereka punya permainan yang alot. Jadi sama nih tipikalnya, kayak misalnya Yuta Watanabe sama Arisa Higashino gitu. Nah mereka main rally, mereka main alot, mereka tuh bisa banget bikin bola tuh hidup tuh, nggak gampang mati. Nah cuma bedanya adalah si Zheng Siwei ini powernya juga kencang banget. Jadi kalau misalnya dia ngincer ke pemain ceweknya itu cepat banget bisa ngasilin poin gitu. Nah untuk yang terakhir adalah women's doubles ya. Dari ganda putri sendiri ya gue lihat hampir semuanya pasangan Cina ya. Tiga pasangan di semifinal tuh dari China semua. Dan yang mengejutkan adalah Chen Qingchen dan Jia Yifan ya, terhenti di semifinal oleh ya rekan bertarungnya sendiri gitu dari China. Nah ini sering banget terjadi ya, karena kemungkinan juga sesama pemain China kan udah sering latihan bareng ya. Jadi udah tahu juga pola gerakannya, strateginya masing-masing udah saling tahu, saling baca. Nah, jadi tinggal siapa yang lebih siap aja. Dan yang gue lihat memang mungkin juga di turnamen ini Chen Qingchen dan Jia Yifan persiapannya kurang gitu. Jadi untuk prediksi gue sendiri adalah pasangan Korea sebetulnya di ganda putri ini. Itu adalah Baek Hana dan Lee So Hee. Karena gue lihat Korea ini ya, walaupun dia kadang-kadang redup gitu, kadang-kadang hilang, 6 pemainnya nggak ada, tapi kadang-kadang muncul lagi nanti yang bagus gitu. Nah, makanya itu di ganda putri ini gue yakin banget si Baek Hana sama Lee So Hee ini dia ada chance untuk memenangkan si BAC 2024 ini gitu. Oke, jadi berikut analisa gue soal BAC 2024. Bagi yang ada pertanyaan, bagi yang ada saran gue mau bahas video apa lagi selanjutnya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Dan kita bakal ikutin terus pertandingan-pertandingan internasional gitu, dan gue bakal kasih analisa terus buat kalian gitu ya.
Buat yang mau sharing boleh banget ya. Terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh dunia. Dan sampai jumpa di video berikutnya.